Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh kita sebagai fasilitas untuk bisa menggapai kesempurnaan insani. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan salah satu alasan kenapa imam itu gaib dari kita. Dalam rangka meneruskan bahasan kita tentang Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, mungkin muncul satu pertanyaan. Kalau seandainya Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar itu gaib supaya tidak terbunuh, kenapa beliau tidak menggunakan mukjizat untuk lari atau melawan para musuh-musuh beliau? Katanya beliau adalah imam terpilih. Katanya beliau adalah wasilah turunnya rahmat dari Allah kepada kita. Dengan kesempurnaan ini maka seharusnya beliau itu bisa melawan para musuh-musuhnya. Beliau pasti punya mukjizat, punya kekuatan yang melebihi kekuatan para musuh-musuhnya. Ini mungkin pertanyaan yang muncul ketika kita melihat status Al-Imam Mahdi alaihi salam sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam jawabannya bisa kita katakan bahwa kalau seandainya semua problem itu harus diselesaikan dengan mukjizat, maka tidak perlu ada agama, tidak perlu ada imam. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang mengatur kita. Allah itu adalah Tuhan yang memiliki kita. Artinya kapanpun Allah mau bisa merubah kita. Tidak perlu ada seorang nabi, ada nggak perlu. Tidak perlu ada sebuah agama, tidak perlu. Kenapa? Karena Allah adalah pemilik kita. Kalau Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba yang soleh, hamba yang benar, Allah bisa merubah diri kita. Tapi apakah ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang mukhtar, makhluk yang memiliki ikhtiar. Artinya kesempurnaan manusia akan bisa dicapai dengan ikhtiarnya. Lah kalau seandainya semua problem itu harus diselesaikan dengan mukjizat, maka apa sih fungsi ikhtiar ini? Tidak ada fungsinya. Makanya Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, meskipun beliau memiliki kekuatan ilahi, bukan berarti Al-Imam Mahdi harus menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi kalau kita lebih teliti memandang pertanyaan ini pun bisa kita kaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasul itu memiliki mukjizat? Kenapa Rasul tidak menggunakan mukjizat untuk memerangi orang-orang kafir? Kenapa beliau capek-capek lari dari Mekah ke Madinah? Kenapa beliau mengorbankan sahabat yang beliau cintai ketika berperang? Kenapa? Karena beliau itu menginginkan bahwa kesempurnaan insani diraih dengan ikhtiar. Mukjizat itu hanya berlaku untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha besar. Tapi bukan berarti mukjizat ini harus digunakan di setiap perkara. Tidak.
Ini adalah jawaban daripada pertanyaan kenapa sih Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar tidak menggunakan kekuatan ilahi untuk menangkis, melawan musuh-musuhnya supaya tidak perlu gaib dari kita. Kemudian ada pertanyaan lain terkait dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Pertanyaan tersebut adalah, apakah mungkin Imam Mahdi Al-Muntadhar sesuai dengan anggapan mazhab Imamiyah itu masih ada? Karena mazhab Imamiyah itu meyakini bahwa Al-Imam Mahdi itu lahir pada tahun 255 Hijriah. Sekarang itu sudah 1300 sekian. Sekarang itu sudah 1000 lebih. Artinya umur beliau itu sudah 1000 lebih. Lah, apakah mungkin hal ini itu terjadi pada diri manusia? Karena kalau kita melihat Rasul itu umurnya hanya 63 tahun. Nabi-nabi yang lain juga sama, umurnya tidak terlalu panjang. Kita juga sama. Artinya kebiasaan yang dimiliki oleh manusia itu berumur pendek. Tidak sampai ribuan tahun seperti yang dimiliki oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ini adalah pertanyaan yang muncul ketika kita membahas tentang sosok Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jawabannya adalah, yang pertama, yang memiliki umur panjang itu pun hanya Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nabi Nuh itu memiliki umur panjang. Dan juga Nabi Khidir juga memiliki umur panjang. Artinya sudah terjadi atau sudah ada bukti bahwa manusia itu bisa berumur panjang sampai ribuan tahun. Lah kalau seandainya kita meyakini Nabi Nuh itu memiliki umur yang panjang, Nabi Khidir itu memiliki umur yang panjang, Nabi Isa memiliki umur yang panjang, kenapa kita mempersoalkan ketika Al-Mahdi Al-Muntadhar itu memiliki umur yang panjang? Jadi pertanyaan ini pada hakikatnya sebuah hasil daripada kelalaian terhadap realitas yang ada. Ini adalah jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Imam Mahdi Al-Muntadhar itu memiliki umur yang panjang, hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena Allah itu maha mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita. Maka Allah pun memiliki kemampuan untuk menghidupkan kita, memperpanjang umur kita. Jadi bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Makanya heran ketika ada segelintir orang persoalkan panjangnya umur yang dimiliki oleh Al-Mahdi. Padahal mereka itu orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu maha kuasa. Yang namanya maha kuasa itu mampu untuk memperpanjangkan umur seseorang. Jadi ini adalah jawaban. Kemudian pembahasan terakhir terkait dengan Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar adalah alamat atau tanda-tanda kemunculan beliau. Sebagai jawabannya kita ingin menyebutkan secara ringkas saja. Yang pertama adalah ada panggilan dari langit tentang diri Al-Mahdi Al-Muntadhar sehingga panggilan tersebut terdengar oleh semua orang. Kemudian tanda yang kedua adalah umat manusia itu diliputi oleh kezaliman. Kemudian tanda yang ketiga adalah munculnya Dajjal. Tanda yang keempat adalah munculnya tentara Sufyani. Disebutkan bahwa tentara ini itu berasal daripada Bani Umayyah. Dan berbagai tanda-tanda zuhurnya Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Ketika kita meyakini bahwa Al-Imam Mahdi sudah ada, maka kita harus berusaha untuk memupuk diri kita, menyempurnakan diri kita supaya kita bisa berkhidmat kepada beliau. Baiklah pemirsa, kita akhiri pembahasan imamah dengan pemaparan perihal Imam Mahdi Al-Muntadhar, dan insyaallah kita akan beranjak kepada pembahasan tentang ma'ad
Di kesempatan yang lain kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.